Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat, rezeki lancar dan tetap semangat menjalankan hidup ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen, share sebanyak-banyaknya untuk membantu dan mensupport. Saya akan bercerita tentang Nabi Adam, yang dimana setiap umat muslim pasti mengetahui Nabi pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para malaikat bahwa ia ingin menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dan Allah pun memberitakan para malaikat untuk mengambil tanah di bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dan Allah untuk mengambil saripati tanah di Allah, lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia yang beri akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh kepada Nabi Adam tersebut. Saat roh di mulut, Adam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam, manusia pertama di surga. Allah pun menyambut ucapan Nabi Adam tersebut dengan menjawab, Ya harmukallah, rahmat Allah atasmu. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Saat semua malaikat bersujud, ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud kepada iblis. Menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia, karena diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah pun langsung mengutuk iblis dengan mengusir mereka. Dan setelah iblis keluar dari surga, Nabi Adam pun merasa kesepian. Suatu ketika Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam. Adapun Nabi Adam pun menikahi Hawa dan mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat tidak mendekati pohon. Tahun-tahun Nabi Adam dan Siti Hawa mematuhi aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hingga saat tiba di mana setan perlahan-lahan terus mencoba untuk merayu mereka dengan tipu daya. Dan setan tersebut tipu dayanya berhasil. Nabi Adam itu memetik buah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dan memakannya bersama dengan setelah Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah kulbi tersebut. Namun setelah itu Adam dan Siti Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan aurat mereka tiba-tiba terbuka karena telah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang berbeda selama 40 tahun. Mereka saling mencari dan bertemu di Padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh dengan kasih sayang. Saat turun di bumi, Nabi Adam meratapi kesalahannya. Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat. Bumi yang berbeda dibandingkan surga membuat Nabi Adam dan Siti Hawa banyak belajar dari berbagai tantangan dan kesulitan, mulai dari bercocok tanam, berternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Dan Nabi Adam dan Siti Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak. Dan ini dijelaskan dari banyak riwayat yang menyebutkan bahwa anak-anak Nabi Adam dan Siti Hawa dilahirkan secara kembar. Sebagai khalifah di bumi, Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang ditugaskan berdakwah di bumi. Adam menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam juga menghadapi persoalan antara anaknya Kabil yang membunuh. Allah mengaruniai Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar yang
di mana anak laki-laki tersebut diberi nama Syed, yang dimana Syed itu merupakan anak yang cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syed kelak melahirkan Nabi Idris dan Nabi Adam. Ketika bertahun-tahun berlalu, Nabi Adam lalu jatuh sakit saat beliau berusia 960 tahun dan berwasiat kepada Syed untuk meneruskan dakwah beliau. Dan lalu malaikat mencabut nyawa Nabi Adam dan memandikannya, mengafani serta menyolatkan dan menguburkannya. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam tersebut, ini dapat sejumlah hikmah yang bisa diambil. Sebagai manusia, sudah selayaknya kita memahami bahwa iblis adalah musuh yang akan terus menggoda hingga membuat manusia tersesat. Tugas manusia adalah melawan godaan setan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga selalu menerima taubat setiap hambanya yang bersungguh-sungguh.